Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan dan para pengurus masjid serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam Selasa ini kita telah hadir berkumpul untuk kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita akan menyimak dari penjelasan kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad. Kebetulan sudah dibeli sama Bapak Taufik ini. Ya. Nah, ini yang ingin menyimak, saya ulangin lagi dari awal. Saya ulangin dari awal walaupun agak cepat sedikit ya. Karena udah dibaca nih. Ya, di halaman 3 itu, di situ ada muqaddimah, pendahuluan dari pengarang kitab ini yang bernama Syekh Abdullah Al-Haddad ya. Beliau ini kan merupakan orang yang membuat Ratib Haddad ya. Jadi Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau yang menyusun dari zikir atau wirid yang kita kenal dengan nama Ratib Haddad. Beliaulah yang menyusunnya itu. Nah, ini salah satu karangan beliau. Ya. Ada lagi beberapa karangan beliau biasanya dibaca di masyarakat. Ya. Nah, ini kita pilih kitab ini ya, yang bernama An-Nasihud Diniyah. Ya, nasihat-nasihat agama
wal wasayal imaniyah, dan wasiat keimanan. Dimulai di halaman 3 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus beliau lanjutkan ya dengan menyebut nama Allah ya, pengasih dan penyayang ini. Kemudian beliau mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, untuk menggambarkan kita ini nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dari Allah. Itu arti wala haula wala quwata. Ya, nggak ada daya, nggak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian beliau menukil ayat Quran ini, dikutip ya, ditaruh di dalam pembukaan kitab ini yang berbunyi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kan ungkapan malaikat ini ya, yang artinya maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Artinya untuk menggambarkan kita ini dapat ilmu karena Allah ajarin, karena Allah kasih. Kalau Allah nggak kasih, walaupun kita belajar siang malam juga nggak dapat juga. Ya. Jadi apapun ini yang kita rasakan, entah itu ilmu yang kita miliki, entah itu nikmat yang kita dapat, entah itu kesehatan, itu semua nikmat dan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya berusaha, itu aja. Ketentuannya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian memasuki muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam ini ya. Tadi pernah dulu saya terangkan bahwa Allah itulah yang patut kita puji karena dialah yang menciptakan alam ya. Yang menciptakan segala-galanya ya layak dan mesti kita puji ya. Nah ini kata-kata alhamdulillah kan pujian. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, Rabbil alamin. Rabb bisa diartiin nih Tuhan yang memiliki alam ini ya. Tuhan yang menciptakan alam ini. Mulai alam manusia, alam malaikat, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah yang menciptakan. Maka layaklah dia dipuji dengan ucapan alhamdulillah, begitu. Kemudian alladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurubat. Artinya setelah tadi Syekh Abdul Haddad memuji Allah, dia menciptakan alam ini, dan juga yang alladzi ja'ala dakwah, Allah yang menjadikan dakwah, yaitu mengajak ilal huda kepada petunjuk, wad dalalata, Allah yang menjadikan menunjuki alal khair atas kebaikan, wan nasihata lil muslimin, dan Allah yang menjadikan nasihat buat orang muslim. Ini semua min afdhalil qurubat, termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol. Min afdali, yang paling afdol, al qurubat, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kan orang berusaha dekat kepada Allah, ya pasti dengan patuh kepadanya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, begitu, supaya dekat kepada Allah. Sebagai contoh kan ada ayat wasjud waqtarib, ya sujudlah kamu mendekat. Artinya salah satu supaya dekat kepada Allah melalui sholat itu. Ya. Nah di sini termasuk ngajakin orang kepada petunjuk, itu merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu yang disebut alladzi ja'ala da'wata. Ya, Allah yang menjadikan dakwah, yaitu ajakan ilal huda, kepada petunjuk, itu nanti jawabannya min afdhalil qurubat, termasuk yang paling afdal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi ibadah macam-macam, ibadah sholat, puasa dan seterusnya, termasuk ibadah supaya dekat kepada Allah, ngajakin orang supaya ngikutin petunjuk. Ya, petunjuk Allah. Allah menunjukin, ingat ya kata-kata huda, dia bisa artinya petunjuk, bisa artinya taufik. Ya, di sini artinya petunjuk. Jadi Allah nunjukin nih agama Islam, Allah tunjukin nih sholat begitu. Allah tunjukin itu berzina hukumnya haram. Itu Allah tunjukin melalui firman-firmannya. Nah kalau ada orang yang istilahnya ngingetin firman-firman Allah supaya ngikutin perintahnya, meninggalkan larangannya, itu dia berarti mendekatkan diri kepada Allah. Artinya Allah akan berikan pahala ya. Jadi ngajakin orang kepada petunjuk itu suatu kebaikan, begitu. Wadalalata 'alal khair, dan nunjukin atas kebaikan juga termasuk yang paling afdal dari kebaikan. Wan nasihata lil muslimin, dan memberi nasihat kepada orang muslim termasuk juga afdalil qurbat. Artinya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, banyak cara untuk supaya dekat kepada Allah ya. Ngajakin orang, yuk kita hadir di pengajian, ya kita dapat pahala. Ini yang disebut dalam hadis ad-dal 'alal khair kafa'ilih, yang ngajakin kebaikan sama seperti yang berbuat. Jadi yang ngajakin tuh dapat pahala seperti orang yang melaksanakan ajakan tersebut. Ya. Walaupun boleh jadi ajakan tersebut nggak dilaksanakan, tapi kita udah mendapat pahala karena ngajakin kebaikan. Nah termasuk kitab ini nih, ini kitab ngajakin kebaikan. Maka disebutlah yaitu an-nasihud diniyah, nasihat-nasihat agama, petuah-petuah agama ya. Ngajakin yang namanya agama, ngajakin kebaikan. Wa arfa'id darajat, dan perbuatan-perbuatan tadi itu ya, mengajak kepada petunjuk, nunjukin kepada kebaikan, nasehatin orang Islam. Itu kan paling ya, dekat supaya kita dekat kepada Allah, paling afdal supaya dekat kepada Allah. Dan wa arfa'id darajat, dan yang paling meninggikan derajat. Jadi yang membuat orang yang paling afdal dekat kepada Allah perbuatan tadi, dan juga perbuatan tadi yang paling mengangkat seseorang nanti di kedudukannya di akhirat. Ya, kan manusia itu di sorga kan ya macam-macam tingkatannya. Ya, lebih banyak ibadahnya ya lebih tinggi. Nah, berarti ibadah-ibadah tadi seperti ngajakin orang kepada petunjuk, nunjukin orang kepada kebaikan, nasihatin orang yang beragama Islam. Nah ini semua ibadah-ibadah yang mengangkat orang tersebut kepada derajat yang paling tinggi. Ya. Kemudian juga disebut wa ahammil muhimmat fid din, dan perbuatan-perbuatan tadi yang paling penting dari yang penting di dalam agama. Ya. Ngajakin orang, nunjukin orang, nasehatin orang, itu yang paling penting dari yang penting. Kok bisa begitu? Soalnya kalau nggak ada yang ngajakin, wah gelap ini. Ya, namanya manusia pelupa, namanya manusia ya nggak inget, lalai, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngajakin, berat. Ya. Artinya Islam lama kelamaan habis. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Maka ngajakin orang berbuat baik, ya. Nerangin tentang kebaikan, nasehatin orang Islam. Itu yang paling penting dari yang penting di dalam agama. Wadzalika sabilu anbiya'illahil mursalin. Yang demikian itu merupakan jalan para nabi-nabi dan jalan para rasul. Emang para rasul ya kerjaannya tadi ngajakin orang kepada kebaikan, nunjukin kepada kebaikan, nasehatin orang. Itu kerjaan para nabi dan para rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul, nabi itu ya lebih di bawah lah dibandingkan rasul. Jadi rasul itu kan dia biasanya Allah berikan kitab khusus ya untuk disampaikan
Kalau Nabi itu dia ngikutin kitab-kitab yang udah ada. Sebagai contoh misalnya Bani Israel. Rasulnya cuma satu, yaitu Nabi Musa. Tapi nabinya banyak banget. Mungkin sekian puluh tahun Nabi itu meninggal, ganti lagi nabi yang lain. Itu meninggal, ganti lagi nabi yang lain. Tetap kitabnya pakai Taurat. Kitabnya tetap pakai Taurat, pedomannya. Jadi kesimpulannya ngajakin kebaikan termasuk jalan dari para nabi-nabi Allah dan para rasul. Dan wa auliyaihis sholihin, dan itu juga merupakan jalan para wali-wali Allah yang soleh. Wal ulama'il amilin, dan itu merupakan jalan ulama-ulama yang melaksanakan ilmunya. Ar-rasihin, yang kokoh fil ilmi, di dalam ilmu, wal yakin, dan kokoh di dalam keyakinan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasulil amin. Jadi setelah Syekh Abdul Haddad memuji, ini pujiannya panjang banget ini. Memuji Allah panjang banget ya, mulai dari Rabbil Alamin terus sudah Abdul Haddad memuji Allah. Dia yang menunjukkan orang, dia yang menyuruh orang berbuat baik begitu. Dia yang menyuruh orang untuk menasehati manusia begitu. Terus dan terus. Nah, kemudian selawat. Biasa tuh. Ya, mukadimah itu kan terdiri dari pujian plus selawat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salawat dan salam atas penghulu kita, pemimpin, ya, wa maulana, dan juga pemimpin Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, ar-rasulil amin, rasul yang jujur. Maksudnya Syekh Abdul Haddad berselawat kepada pemimpin kita, ya, dialah Nabi Muhammad dan dialah seorang rasul yang jujur, ya. Wal habibil makin, dialah seorang yang dicintai, yang punya kedudukan. Nabi Muhammad siapapun mencintai dia, ya kecuali orang kafir begitu. Wal habibil makin, beliau adalah Habib. Ini orang sekarang turunan Nabi disebut Habib, ya. Enggak apa-apa itu. Emang udah begitu istilahnya. Arti secara bahasa Habib yang dicintai. Yang dicintai, ya, Nabi Muhammad dicintai. Keturunan beliau dicintai begitu. Wal Habib Al-Makin, yang punya kedudukan. Khatamin Nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang yang dicintai, yang punya kedudukan. Itu arti wal Habibil Makin. Khatamin Nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi-nabi. Wa imamil muttaqin, beliau adalah pemimpin dan imam dari orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidis sabiqin, beliau adalah pemimpin manusia-manusia yang telah lalu, walahikin, dan manusia-manusia yang akan datang. Baik manusia yang udah, manusia yang akan datang, ya pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau adalah paling mulia. Wa ala alihi, dan juga selawat dan salam atas keluarga Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya, al-mukhlisin as-sadiqin, yaitu keluarga dan sahabat-sahabat yang mukhlis, yang ikhlas, as-sadiqin, yang mereka itu bersifat benar, ya. Wa ala tabi'in, juga salawat di samping buat Nabi, terus buat sahabat dan keluarganya, dan juga buat at-tabi'in, wa ala tabi'in, dan salawat atas para tabi'in, yaitu pengikut sahabat, ya. Ya, wa ala tabi'ina lahum, dan atas para tabi'in bagi mereka, ya, bi ihsanin ila yaumiddin, artinya mereka ini diharapkan mendapat kebaikan sampai hari kiamat, ya. Ya, mendapat pahala mengalir sampai hari kiamat, khususnya ilmu-ilmu yang mereka sampaikan, ya. Kan ini Islam berkembang dengan sebab sahabat Nabi. Kalau Nabi Muhammad nggak didukung oleh sahabatnya, emang berat itu. Jadi yang banyak membuka negeri-negeri sehingga sekarang jadi negara Islam itu para sahabat beliau. Kemudian diteruskan oleh murid-murid sahabat Nabi yang disebut at-tabi'in begitu. Kemudian lanjutannya amma ba'du, dan kemudian daripada itu. Nah, sekarang beralih omongan dari pujian dan selawat memasuki
kepada pembicaraan. Amma ba'du, kemudian daripada itu, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis tenar masyhur ya. Biasa kadang-kadang ditulis tuh di awal kitab untuk ngingetin ya, supaya pasang nawa itu. Begitu kata orang dulu, pasang nawa itu. Nah ini juga demikian, yang mengajar, yang belajar, yang mengarang kitab diingatkan dengan hadis ini ya. Nah dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat ya. Hanya saja perbuatan-perbuatan itu dengan niat. Ini yang pernah saya katakan, ada niat yang dia bagian dari hukum agama yang dalam mazhab Syafi'i disebut rukun. Di dalam berwudu rukun pertama niat, di dalam sholat rukun pertama niat. Begitu juga puasa, bahkan zakat juga begitu. Ketika kita ngeluarin itu ada di hati kita, ini pengeluaran apaan nih? Ini hadiah, sedekah, apa zakat? Hatinya yang nentuin. Oh ini saya ngeluarin untuk zakat misalnya, ya jadi zakat. Oh ini sedekah, ya jadi sedekah. Oh itu hadiah, ya jadi hadiah. Nah, jadi itu yang disebut niat ya untuk untuk ibadah-ibadah dalam agama seperti berwudu, ya, mandi, sembahyang, puasa dan seterusnya, termasuk haji. Ya, waktu haji itu ada niatnya juga itu, bukan niat dari sini, bukan niat dari sini sih lain lagi itu niat lagi udah pakaian ihram mau umroh begitu kan, misalnya dari Bir Ali nawaitul umrata, ntar waktu mau ke Arafah lagi di Mekah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, berangkat dah, itu niat tuh rukun haji. Ada niat ikhlas, lain lagi ceritanya. Niat ikhlas untuk supaya ya dipertahankan itu ibadah biar ada pahalanya. Ya wudu ke, sholat ke, puasa ke, di samping niat yang rukun, ada niat itu di luar itu. Niat yaitu kita sembahyang karena Allah, bukan pengen dipuji. Kita niat berzakat karena Allah. Kita niat supaya haji itu karena Allah. Itu niat untuk keikhlasan. Lain lagi ya, itu diperlukan dalam segala amal itu. Itu ada dua macam niat. Nah ini tercakup di dalam hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja perbuatan-perbuatan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja masing-masing orang apa yang diniatin. Ya kadang-kadang kerjaannya satu tapi niat bisa beda. Ya, kerjaannya bisa satu tapi niatnya beda. Semuanya sholat. Ya ada yang sholat karena Allah, ada yang sholat supaya ini, itu dan sebagainya. Ya, jadi masing-masing orang apa yang diniatin. Kayak tadi juga ngeluarin duit, dia bisa niat untuk ngeluarin zakat. Ya, dia ngeluarin duit untuk sedekah. Ya. Jadi masing-masing orang apa yang ia niatin, maka pasang nawa itu. Nah ini dicontohkan di sini nih, contoh orang yang niat di dalam hijrah. Hijrah itu kan ibadah, jadi ibadah perlu niat. Ya. Nah ini niat yang istilahnya ikhlas atau enggak ikhlas ini. Ini contoh niat kesana ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa-siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya. Maksudnya dia itu hijrah ikhlas karena Allah. Begitulah bahasa gampangnya. Cuman bahasa panjangnya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa-siapa yang adalah hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya hijrahnya itu pindah dari Mekah ke Madinah karena Allah.
maka ya pahalanya akan didapatlah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya. Ada tetap itu niatnya niat ikhlas ya. Nah ini kebalikannya nih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa-siapa yang hijrahnya untuk dunia ya, supaya ia mendapatkannya. Ya, dia hijrah. Misalnya orang transmigrasi kali, hijrah juga kali itu. Ke Lampung sono, supaya ya terbukalah rezekinya di sono, nanti pemerintah kasih sawah, dia bisa bertani begitu, diharapkan maju begitu. Ya dapat dunia begitu. Enggak apa-apa itu emang tujuannya dunia lah. Cuman kan yang jadi masalah kalau tujuannya agama dialihkan. Ya, pada dasarnya hijrah karena Allah, emang itu perintah agama. Tahu-tahu dialihkan nawaitunya, ingin mendapatkan dunia, ya dapat dunianya, tapi akhiratnya kagak begitu. Itu yang namanya faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, hal keadaannya untuk dia dapatkan tuh dunia. Aw imra'atin, atau hijrahnya karena perempuan, yankihuha, yang ia akan nikahkan. Maka kesimpulannya fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan di dalam hijrah tersebut. Dulu katanya di masa Nabi ada seorang pemuda, dia ingin ikut hijrah ke Madinah, tapi tujuannya supaya dapat menikah dengan calon istrinya, karena calon istrinya berangkat hijrah bersama orang tuanya. Nah ini anak muda ini hijrah lagi dah, walaupun hijrahnya untuk menikah ya dapat menikah kan begitu, tapi pahala akhiratnya nggak ada itu hijrahnya. Ya begitulah diingatkan. Jadi niat ini mencakup tentang niat di dalam rukun sembahyang dan juga mencakup niat tentang keikhlasan di dalam beribadah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, setelah Syekh Abdul Haddad menukil hadis tadi untuk ngingetin beliau, ngikutin orang-orang yang istilahnya kerjaannya sama dengan beliau, ngajakin orang berbuat baik, ya, diingatkan dengan hadis tadi supaya ikhlas. Nah di sini Syekh Abdullah Haddad menukil hadis Nabi yang menceritakan bahwa agama itu ya dasarnya adalah nasihat. Ini yang disebut wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihah. Bisa diartiin tiang agama adalah nasihat. Ya, tiang agama adalah nasihat. Nanti diterangkan tuh nasihat tergantung siapa nih diberikan itu nasihat. Ya. Jadi nasihat itu di sini dikatakan qalu liman ya Rasulullah. Mereka berkata, untuk siapa wahai Rasul itu nasihat? Qala lillahi. Nah, ini yang jadi masalah. Nabi menjawab, nasihat itu untuk Allah. Loh, emang Allah dinasehatin? Enggak terbalik begitu. Maka memang artinya enggak yang tadi kita pahamin Allah itu dinasehatin, bukan itu. Jadi arti nasihat buat Allah yaitu kembalinya kepada kita. Kita disuruh beriman kepada Allah. Jadi nasihat buat Allah, kita disuruh beriman kepada Allah. Kemudian jangan menyekutukan, itu yang paling pokok itu. Ya, jadi nasihat lillah artinya kita beriman kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ntar terusannya itu dah melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, terus itu. Itu namanya nasihat kepada Allah. Kemudian yang kedua wali kitabih, nasihat kepada kitabnya yaitu Al-Quran. Nah ini juga sama, nasihat kepada kitab Allah maksudnya kita percaya ini Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran kitab Allah. Maka kita laksanakanlah isi daripada Al-Quran tersebut. Ya, kita baca, kita pahami, gitu. Kita laksanakan. Jadi pertama nasihat kepada Allah, artinya beriman dan jangan menyekutukan Dia. Kedua nasihat kepada kitabnya, yaitu beriman kepada kitabnya
dan kitabnya itu merupakan kalamullah, dan kita berusaha melaksanakan perintahnya, berusaha meninggalkan larangannya. Kemudian wali rasulih, yang ketiga, nasihat buat rasulnya, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, nasihat buat Nabi maksudnya apa? Yaitu mempercayai beliau sebagai rasul. Ya. Al-iman bir rasul ini ya. Al-iman bir rusul itu salah satu rukun iman, itu percaya kepada para rasul, khususnya rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat buat rasulnya artinya mempercayai Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Ya, kemudian percaya dengan apa yang Nabi sampaikan dan melaksanakan perintah beliau dan meninggalkan larangannya. Kemudian lagi wali aimmatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Maksudnya apa nih? Nasihat kepada pemimpin orang-orang Islam. Artinya kita harus patuh kepada mereka selama perintahnya benar. Kalau perintahnya berlawanan ya dimenin aja, jangan diikutin begitu. Dan jangan lupa mereka pun perlu dinasehatin, dalam arti ya menyampaikan semacam nasihat lah. Kan ada hadis afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal yaitu kalimat yang benar yang disampaikan kepada para pemimpin. Nah itu nasihat itu memang. Ya, itu memang nasihat beneran. Jadi nasihat kepada para pemimpin di samping memang kita membantu dalam arti kita patuh dengan peraturannya selama tidak berlawanan dengan agama. Dan juga kita meluruskan mereka bila mana mereka bengkok. Ya, meluruskannya dengan ucapan, nggak boleh dengan senjata alias memberontak, nggak boleh itu. Ya. Kecuali pemimpin kita langsung kafir, yang tadinya Islam berubah kafir. Nah, itu mesti diturunin itu. Baik, kemudian wa'amatihim, dan nasihat kepada orang Islam awam, orang Islam secara keseluruhan. Ya, nasihatin kepada orang Islam secara keseluruhan, wa'amatihim. Nah ini nih yang pas dengan judul kitab ini. Ya, Nasihudiniyah ini, nasihat agama. Buat siapa? Buat semua orang, wa ammatihim, buat seluruh umat Islam. Nah itu nasihatnya pasti yaitu apa? Petuah-petuah agama yang disampaikan, yang mengajak melaksanakan perintah, yang menyuruh tinggalkan larangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itulah muqaddimah dari Syekh Abdul Haddad. Tapi belum selesai ini, belum selesai. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'nahu fihi nubadzan minan nasaihid diniyah. Ini kitab, kata Syekh Abdul Haddad, ini kitab kami karangnya dan kami mengumpulkannya, ya. Ini kitab di dalamnya fihi nubadzan, bagian-bagian minan nasaihid diniyah, dari nasihat-nasihat agama. Jadi maksudnya ini Syekh Abdul Haddad ketika mengarang kitab ini, beliau mengumpulkan berapa bagian-bagian ya, tentang nasihat-nasihat agama. Nah, nanti ini kalau nggak salah beliau memulai tentang iman, membahas tentang iman. Beliau nanti akan bahas tentang iman dan takwa, ya. Terus sudah nanti ya, melebar begitu. Yang penting beliau nyatakan wa hadza kitabun, ini kitab allafnahu, kami mengarangnya, wa jama'nahu, kami mengumpulkannya. Ya, itu kitab kan kumpulan penjelasan-penjelasan. Itu arti wa jama'nahu, kami kumpulkannya. Fihi, di dalam kitab itu, nubadzan, ada bagian-bagian minan nasaihid diniyah, dari nasihat-nasihat agama. Wal wasoyal imaniyah, ada wasiat atau pesan-pesan keimanan. Wa qasduna bidzalik, maksud kami dengan mengarang kitab ini an-naf'a wal intifa. Jadi
Syekh Abdul Haddad menerangkan tujuan dia mengarang kitab ini. Tujuannya yaitu an-naf'a wal intifa. An-naf'a artinya memberi manfaat. Wal intifa namanya mengambil manfaat. Jadi Syekh Abdul Haddad mengarang kitab ini untuk memberikan manfaat kepada umat Islam. Ya, ini kitab dibaca sejak zaman dulu sampai sekarang. Berarti beliau sudah memberi manfaat kepada umat Islam. Dan juga beliau mengambil manfaat dari kitab ini. Ya, mengambil manfaat dari kitab ini. Ya diantaranya manfaat dapat pahala nunjukin orang, dan seterusnya lah. Ya, itu yang disebut an-naf'a wal intifa. Beliau mengarang ini tujuannya biar bisa memberi manfaat dan bisa mengambil manfaat. Emang kudunya begitu manusia punya sikap ya. Jangan manusia punya sikap ngerugiin orang, ngerugiin nama baiknya, ngerugiin tubuhnya dilukai, ngerugiin hartanya diambilin tanpa izin. Ya. Itu jadi apa itu? Jadi kalau jengking jadinya, nyubit mulu, japit mulu. Yang bagus manusia itu tidak merugikan. Mungkin kalau nggak merugikan masih kurang kali, memberi manfaat begitu. Ya, jadilah manusia yang bermanfaat, berguna bagi manusia. Ya. Jadi ada yang umpamain tuh manusia seperti lebah. Lebah ketika hinggap di bunga-bunga itu, dia nggak merusak bunga begitu. Dia mengambil sari dari bunga tersebut. Nanti dikeluarkan dalam bentuk madu. Akhirnya madunya buat manusia. Jadi pohon-pohon manusia nggak ada yang patah, nggak ada yang rusak oleh lebah tersebut. Kemudian dari lebah menguntungkan, memberikan madu gizi kelas tinggi itu. Itu lebah. Jadilah manusia seperti lebah, bermanfaat. Ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia. Bukan sebaik-baik manusia yang yang kaya atau yang bagaimana kali, yang berpangkat, tidak. Dalam Islam sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Begitu. Jangan jadi manusia ngerugiin. Ya. Ini berat ini, di samping ya orang minimal, ya orang benci lah. Jangan-jangan tadi disumpahin lagi. Nggak enak kan, yang bagus kan didoain ya. Yang enak didoain, mudah-mudahan. Kan begitu. Jangan, itu orang gak semenggah, wah repot udah. Bisanya orang dirugiin mulu. Kok jadi orang kok begitu. Ya, kalau jengking. Tidak, saudara-saudara, kita berusaha bermanfaat. Ya mungkin minimal serih kali dah. Nguntungin orang kagak, ngerugiin kagak. Ya cuman ya begitu banget itu. Ya, nguntungin orang kagak, ngerugiin orang kagak dah. Ya diam aja kali ya. Ya. Dia nggak nyakitin orang, dia pun juga nggak ngerugiin. Ini yang repot udah ngerugiin, nggak nguntungin lagi. Nah. Itu saudara-saudara. Jadi beliau bermaksud mengarang kitab ini an-naf'a wal intifa, yaitu memberi manfaat dan mengambil manfaat. Kan cakep tuh omongan. Kemudian wat-tadzakkur wat-tadzkir. Ya. Jadi tadi wa qasduna bidzalik an-naf'u wal intifa'u wat-tadzakkuru wat-tadzkiru. Dan maksud kami mengarang kitab ini selain memberi manfaat dan mengambil manfaat juga untuk at-tadzakkur, ya, supaya mengingatkan diri saya dan mengingatkan orang lain. Ya. Ya. Jadi untuk ngingetin dirinya dan ngingetin orang lain. Ini disebut wat-tadzakkuru wat-tadzkiru li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin. Jadi ini kitab saya karang
sekarang untuk mengingat dan untuk mengingatkan diri kami dan saudara-saudara kami dari kaum muslimin. Ada yang bertanya kali? Ada yang bertanya, jangan sepi banget nih. Pada ngantuk semua apa? Iya. Saya baca kitab yang ini nih, sama sih isinya, cuman ini yang saya baca cetakannya lain. Nggak beda ini. Ya. Kemudian tanggung nih, nanti kita berhenti pada kalimat wasammainahu itu. Ya. Jadi setelah itu beliau melanjutkan ini, waqad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribatin. Kami jadikan ini kitab bi'ibaratin, dengan ungkapan, dengan ibarat, dengan ungkapan sahlatin yang gampang. Artinya ini orang yang pandai bahasa Arab ya seenggak-enggaknya gampang lah begitu. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang sulit juga ya memahami hadis-hadisnya begitu. Yang penting dia berusaha membuat kitab ini mudah dipahamin. Emang kan tujuannya tuh kita baca kitab supaya dipahamin. Bukan untuk wah kitab ini kelas tinggi nih, hebat nih. Enggak ada yang enggak kesono. Kalau saya bilang, yang penting mau kitab kecil ke, mau kitab apa ke, yang penting kita paham itu. Ya. Maka ada hadis itu yang pernah saya katakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pengen orang itu baik, apa yang dikasih? Yufaqihu fiddin, diberikan kepahaman di dalam agama. Ya. Maka beliau ini pakai dengan ibarat sahlah qaribah, dengan ibarat, dengan ungkapan yang gampang dan dekat. Ibaratnya dekat, artinya mudah dipaham, dekat dipaham. Wa alfazin salisatin, dan pakai lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang mudah, salisa yang mudah, mafhumah yang bisa dipahamin, hatta yafhamuhul khosu wal amu, sehingga bisa dipahami oleh orang khusus dan oleh orang umum, orang awam. Baik orang yang pandai, orang yang tidak pandai, insya Allah bisa memahami katanya, yaitu min ahlil iman wal Islam, yang mereka itu adalah orang yang beriman dan beragama Islam. Wasammainahu, kami beri nama ini kitab, wasammainahu kitab an-nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah. Ya, sampai di situ biar ketahuan tuh. Ya, sampai di kalimat wasammainahu kitab an-nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bahas ini sekurang-kurangnya menambah pengetahuan agama kita ya, dan semoga terus Allah bukakan pikiran kita dan hati kita sehingga bisa memahami ajaran agama dengan baik ya. Yang tadi saya bilang, apabila Allah menghendaki kebaikan, Allah kasih kepahaman agama. Pengertian Allah kasih kebaikan, Allah berikan kepahaman agama, ya berusaha. Jangan nungguin aja, apalagi dengan hanya mudah-mudahan mulu. Belajar kagak, dengerin kagak, nanya kagak. Pokoknya di rumah di mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan gue paham agama. Ini belut bebulu juga repot urusannya. Ya. Jadi ya Allah inginkan seseorang kebaikan, diberikan kepahaman. Pengertian diberikan kepahaman, semuanya juga begitu, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan itu, diberikan ono, tapi ingat semuanya dengan usaha. Begitulah. Ya, ini kita hadir di sini kita berusaha memahami agama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga juga diampuni dosa ibu bapak kita, guru-guru kita yang berjasa, mertua, istri dan anak-anak kita yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.